Halo guys, welcome back to Autonet Max sama gue Grady. Dan di sebelah gue udah ada mobil yang fenomenal belakangan ini. Namanya adalah Xpander Cross ya. Akhirnya dia dikasih nama juga Xpander Cross. Mau tahu lebih lanjut mengenai mobil ini? Tonton terus videonya. Jadi belakangan ini tuh muncul ya teaser-teaser mengenai si Xpander Cross ini, dan orang-orang tuh menduga-duga apakah ini model baru atau cuma varian baru doang, atau bahkan ada gosip yang katanya mobil ini jadi RWD katanya. Enggak ya. Mobil ini Xpander Cross, jadi dia basisnya Xpander, semuanya sama kayak Xpander, cuman dia ditambahin aksen-aksen crossover gitu. Jadi dia namanya cuma ditambahin Xpander Cross, varian baru aja gitu. Nah, sekarang kita ini dapat yang warna abu-abu. Jadi di sini tuh sebenarnya ada 3 warna, ada yang abu-abu, ada yang putih, sama warna baru, warna orange-nya Livina punya tuh. Sayang banget sebenarnya karena warna abu-abu ini agak nyaru sama cladding-claddingnya ya. Karena ini kan SUV ada cladding-claddingnya, itu warnanya agak nyaru. Tapi nggak apa-apa. Kita lihat dulu dari bagian depannya ya. Bagian depannya kalau kalian lihat sekilas, ini apa bedanya sama Xpander yang biasa gitu ya? Beda. Kalau Xpander biasa itu dia lebih lancip bentuknya. Kalau ini tuh dia lebih kotak, lebih mengkotak, dan dynamic shield-nya nih gayanya ini juga lebih kotak. Kalau Xpander dia agak ketarik gitu ya. Kalau ini dia lebih mengkotak, dan ini juga grillnya dia udah pakai gaya dynamic shield yang baru. Jadi dia ada kayak bolong-bolongnya gitu nih, bentuknya kotak-kotak juga. Nah, terus di bagian sini ini ada underguard yang warnanya silver, tapi gimana ya? Ini nggak gitu kelihatan. Bagian sini itu warna body yang kotak gede ini. Jadi kalau misalnya mobilnya warna putih, itu kelihatannya agak lucu ya. Underguardnya tuh cuman bagian bawahnya sini gitu. Harusnya nih bagian sini ya, kalau menurut gue ya, diwarnain ini loh, silver-silver yang Dove, atau warna ini aja, samain sama cladding sampingnya gitu ya, hitam ya. Kayaknya bakal kelihatan lebih keker. Nah, terus kalian lihat di sini, lampunya rumahnya masih sama, cuman dalamnya udah beda. Sekarang dia udah pakai lampu LED gitu. Ya, jadi memang nggak gitu kelihatan, tapi sebenarnya cukup niat ya. Detail-detailnya tuh dia bagus loh untuk sebuah varian baru gitu. Oke, sekarang kita lihat ke bagian sampingnya aja. Nah, sekarang kita lihat bagian sampingnya nih. Ini jujur aja gue banyak komentar gue mengenai bagian sampingnya ya. Pertama, kita lihat dulu nih claddingnya. Kalian lihat dynamic shield-nya, ini tuh bentuknya kotak, ya. Tapi kenapa cladding-nya ini agak ngebulet gitu ya? Kayak agak nabrak nih bagian sini nih. Kalau misalnya di sini dibikin kotak gitu, ngikutin garis ininya, dynamic shield-nya, kayak lebih keren ya bentuk fendernya ya. Oke lah. Terus lihat bagian peleknya, ini dia pakai pelek baru, lebih gede sekarang ukurannya 17 inci, tapi modelnya mirip apa ya? Tahu nggak? Coba komentar di bawah aja ya. Nah, dia pakai ban Dunlop NA-Safe, dan nah kalian lihat nih. Di sini mungkin nggak tahu ya kelihatan atau nggak di gambar ya. Tapi ini yang jelas tingginya tuh nambah. Kalau misalnya Xpander yang biasa tuh 205 mm ground clearance-nya, sekarang dia nambah 20 mm. Jadi 225 mm ground clearance-nya. Dan itu tinggi banget ya. Itu langsung tertinggi di kelasnya, bahkan Pajero Sport aja tuh ground clearance-nya 218. Jadi dia lebih tinggi dari Pajero Sport gitu ya, abangnya. Terus berikutnya lagi, ada yang mengganggu gue nih. Ini mobil udah dibikin maco gitu, gaya-gaya crossover, tapi masih ada chrome di sini. Handle pintunya aja masih chrome ya. Ini selera Indonesia banget nih, tolong dikurang-kurangi lah ya. Kalau yang demen mobil-mobil SUV tuh, ini nggak perlu ada chrome-chroman gitu. Nah, terus di bagian bawahnya nih ada ini nih, ada underguard juga yang baru. Nah, tapi yang bagian belakangnya ini, kalau kalian buka gitu ya, nah ini nyisa nih. Claddingnya tuh kayak keluar dari body gitu. Meskipun bahan plastiknya sih bagus gitu, cuman kelihatan jadi kopong gitu dalamnya gitu ya. Kalau dilihat dari dalam agak annoying sih. Nah, terus roof railnya, oke lah, fungsional, bikin dia tambah maco. Tapi kalau kalian lihat bagian sininya, penguatnya ini tuh kelihatan kayak aksesoris. Jadi kayak apa ya, ada gap-gapnya gitu di bagian bawah sini. Kelihatan kayak tambahan, kayak bukan barang OEM gitu. Nah, terus lanjut lagi nih, ban belakangnya. Ini yang bener-bener sangat mengganggu gue ya. Lihat dong fitmentnya.
cedok banget ke dalam gitu. Gimana kayak pakai ban yang lebaran atau dipakein spacer atau gimana gitu ya. Gue bener-bener pengen ganti pelek deh kalau ngeliat kayak begini. Gatel banget gue, serius. Ya, menurut kalian gimana? Oke, selebihnya sih sama aja kayak expander biasa. Sekarang kita langsung lihat bagian belakangnya aja, yuk. Terus sekarang kita lihat ke bagian belakangnya ya. Sama sih kayak depan dan samping konsisten, dia lebih mengkotak bentuknya ya. Nah, terus karena ini warnanya abu-abu, jadi nggak gitu kelihatan sebenarnya. Bagian sini, itu sekarang jadi warna hitam. Ya, di antara lampu ini jadi warna hitam. Mungkin bisa ini inspirasi buat kalian yang punya expander yang lama, bisa di stikerin gitu. Nah, terus lanjut lagi nih, lampunya masih sama bentuknya. Padahal gue agak menyayangkan ya. Mungkin bisa dibikin model yang lain gitu, karena ini varian baru kan. Oke lah, tapi nih emblem gede banget cuy. Expander Cross gitu. Ya, mungkin bisa diperkecil kali ya. Ini gede banget emblemnya. Nah, terus kita lihat ke bagian sini, kacanya sekarang dia udah ada defogger, ada wipernya juga, dan shark fin antena ya. Nah, terus di sini ini cladding ini gede nih. Dia segini tuh cladding semua nih, plastik. Cuman kalau di warna abu gini kayak gitu kelihatan. Ini gede sampai sini ya, nyambung. Dan di sini ada reflektor yang bentuknya vertikal gitu. Kayaknya itu aja. Kita lihat bagasinya. Oh, dia ada kameranya ya, dan ada sensor parkir juga 2 buah. Selebihnya sih kalau kayak begini kurang lebih sama kayak expander biasa ya. Bisa dilipat. Di bagian bawah sini juga ada storage nih. Dan ada separatornya gitu. Bisa naruh barang. Sekarang kita langsung lihat ke bagian dalamnya aja kali ya. Yuk. Nah, oke, sekarang kita lihat bagian dalamnya si Expander Cross ini. Apa bedanya ya? Kayaknya sama. Oh, ya pokoknya overall sih sama, cuman ada beda. Ini nih, warna interiornya. Sekarang dia mirip-mirip sama saudaranya ya, Livina ya. Jadi ini coklat, terus ini hitam, dan di sininya beige. Jadi agak cappuccino ya. Ini kayak kopi. Coklat sama susu gitu ya. Campur gitu. Ini kayaknya bakal lebih keren kalau misalnya warnanya hitam nggak sih? Itu kalau menurut gue sih. Gimana menurut kalian? Nah, terus di bagian sini setirnya itu dia ada ini ya, ada cruise control kayak expander yang batch terakhir juga itu udah ada cruise controlnya. Pengaturan setirnya nih bisa sama kayak expandernya juga. Jadi bisa teleskopik, tilt. Selebihnya sih sama. Ini apa? Cluster instrumen. Nggak ada perbedaan. Nah, paling di head unit nih. Nah, ini head unitnya baru, ada Bluetooth-nya dan ada koneksi ke handphone juga. Cuman ini nggak tahu ya bisa Android Auto atau enggak. Di sini sih nggak ada. Bisa Android Auto atau Apple CarPlay atau enggak. Nah, terus di sini ada tulisan voice nih. Kayaknya bisa voice comment. Oh, tapi operasi tidak dimungkinkan tulisannya. Berarti belum ada sistem itu ya di dalamnya. Mungkin bisa ditambahin. Bagian sini sama semua. Kuncinya juga sama modelnya, sama kayak expander biasa. Oh ya, ini satu kelemahan expander ya. Di sini pengaturan AC-nya dia masih putar-putar. Jadi dia belum pakai digital gitu. Nah, terus tombol defoggernya ada di sini. Yang baru. Ini stability control ada di sini. Pengaturan spion bisa lipat. Oke teman-teman, sekarang kita lagi ada di launchingnya si Expander Cross ini. Dan gue mau nambahin sedikit info ya, karena kita juga baru tahu. Jadi si Expander Cross ini, dia ada 3 tipe ya. Ada yang manual, ada yang matic, sama yang matic premium package. Nah, bedanya apa yang matic biasa sama yang premium package? Jadi bedanya ada di dalamnya, interiornya. Joknya itu dia pakai kulit. Dan di depannya, di kapas itu ada logo Expander Cross. Dan bonus juga kalau yang premium package dapat kaca film merek Beep ya, kita nggak bisa nyebut karena kita terikat sama Solar Guard. Dan di suspensinya itu ada perbedaan di bagian rebound springnya, jadi dibikin lebih keras supaya lebih stiff gitu ya. Oke, jadi gitu aja. Kembali lagi ke video awal. Nah, sekarang kita lihat ke baris keduanya ya, sama semua. Jadi nggak ada perbedaan. Door trim plastik, terus ya bahannya masih fabric, terus di sini ada armrest yang, nah jadi bisa ini apa, ngambil akses ke belakang juga kalau armrestnya lagi diturunin. Ada AC di sini, dan ini bukan angin doang, jadi dia beneran adem gitu ya.
Nah, cuma karena si Expander ini kan dia front wheel drive, jadi dia tunnelnya di sini nggak perlu yang gede-gede banget. Jadi di sini lantainya dia kecil, jadi bisa duduk cukup nyaman meskipun nggak ada senderan gitu. Kalau mau orang sebelah sini tangannya begini, nah jadi bisa nyender di tangannya. Iya, mesra banget. Apaan sih? Oke, lanjut. Di baris penumpang sini, dia belakangnya ada kantong-kantong sama kayak Expander yang sebelumnya juga ada beginian. Terus kalau duduk di belakang mau charger, ada di bagian sini. Ini ada colokan 12 volt di sini. Nah, jadi bukan di bagian sini ya, dia ada di dalam konsol box di sini. Oke, kayaknya itu aja ya. Bagian belakang sih sama kayak Expander biasa. Kita langsung lihat bagian mesinnya aja. Ya. Oke, sekarang kita lihat ke bagian mesinnya. Kita buka dulu. Oke, sekarang kita lihat ke bagian mesinnya. Mesinnya sama nih sama Expander ya, karena memang dia masih pakai nama Expander juga. Jadi mesinnya 4A91, kodenya 1500 cc, 4 silinder, tenaga 103 PS dan torsinya 141 Nm. Penggerak roda depan. Ya, jadi mungkin karena masih basis Expander dan dia masih MPV juga gitu, dia nggak menyebutkan kode SUV, makanya MPV crossover. Ya nggak apa-apa lah, dia masih front wheel drive juga nggak apa-apa. Nah, di bagian sini, di bawah kap mesinnya, itu kayak nggak dicat ya, kayak beda sama warna bodinya gitu. Tapi kalau misalnya kita lihat yang warna orange, itu dicat gitu. Terus di bagian mesinnya, dia ada engine cover-nya, jadi kelihatan lebih rapi gitu. Meskipun kalau lagi nyala mesinnya, itu engine cover-nya geter banget. Oke, nah, terus improvement yang pengen gue ngomongin, itu ada di suspensi sebenarnya. Jadi ini bukan cuma sekedar ditinggiin aja, tapi ini pakai suspensi baru. Mitsubishi udah reset mendalam gitu. Dan ini ya, memang kita di video kali ini kita nggak dibolehin buat nyetir mobil ini. Tapi untungnya gue udah coba waktu di Jepang. Nah, jadi gue bisa ya ceritain ke kalian lah gambaran-gambaran singkatnya ya, gambaran-gambaran kecil. Jadi suspensi barunya kan bikin mobilnya lebih tinggi. Terus kita langsung mikir, wah berarti ini bisa ini dong ya, lebih limbung kalau di kecepatan tinggi. Kemarin sih gue coba di proving groundnya Mitsubishi yang di Okazaki, itu kita jalan kenceng di jalan yang nggak rata, itu nggak limbung loh. Bener-bener dia nyaman, bener-bener masih nyaman, meskipun dia terasa lebih kaku dibandingin sama Expander yang biasa gitu. Jadi dia lebih kaku, body rollnya ya kalau belok lebih terjaga, tapi dia nggak menghilangkan faktor kenyamanannya yang dimiliki sama Expander gitu. Kalau soal tenaga sih sama lah ya. Bukan yang paling kencang di kelasnya juga. Oke, sekarang kita tutup ruang mesinnya. Langsung ke kesimpulan. Jadi dengan dinamakannya Expander Cross, jadi sekarang dia udah masuk ke kelasnya Rush sama BRV ya. Kayaknya cukup mengguncang kelas itu ya. Ini dari segi kenyamanan sih, kalau gue bilang ini paling nyaman di kelasnya gitu. Model juga keren. Menurut kalian gimana? Dia bisa nggak bersaing dengan kompetitornya sekarang ada di Indonesia, BRV sama Rush gitu? Ya, komentar aja di bawah. Oke, gitu aja review kita kali ini. Kalau misalnya kalian suka, tekan like, komen, dan subscribe. Kalau misalnya kalian belum, gue Grady. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa makan. Dadah. Panas cuy. Bentar, panas. Pause dulu. Panas gila. Bentar. Sama gue Grady, dan di belakang gue, di sebelah gue ya, ini udah ada mobil yang, ulang deh Kang. Sebelah, gue ngomongnya belakang mulu. Ya. Terus yang di pintu bisa. Bagian yang lu bilang bisa. Oh, tutup dulu deh, tutup dulu. Ichi, ni, sam, 1, 2, 3, 1, 2,